kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sel tumbuhan. Kelompok 4 kami sebelum itu akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Dari sebelah kiri silakan. Perkenalkan, nama saya Piki Alanda. Dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sunan Firdaus. Dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Mahmud dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Prasetyo dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Juanda dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dartama dan sebelah saya ada teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Haji Prasetyo dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Nah, itu tadi nama-nama dari kelompok kami. Baiklah, kami selanjutnya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Ikuti kami selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua bagian sel tumbuhan. Yang pertama, stoplasma, yaitu bagian ini, stoplasma. Stoplasma merupakan materi jenih yang letaknya di dalam membran plasma. Yang kedua yaitu ribosom, di sebelah sini. Ribosom adalah salah satu organel yang memiliki ukuran relatif kecil dan padat yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Fungsi ribosom yang pertama sebagai tempat sintetis protein, yang kedua sebagai mesin yang mengatur dan memiliki komponen-komponen yang terlibat dalam sintetis protein. Baiklah, bagian-bagian lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian lain dari tumbuhan sel, yaitu vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan berupa rongga yang diselaputi membran. Dan vakuola sendiri berwarna biru di sini letaknya. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan seperti amilium dan glukosa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai vakuola dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian-bagian sel tumbuhan, yaitu pertama membran sel, yaitu terletak di sini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Membran sel adalah pembatas semua organel isi sel dengan lingkungan luar sel. Strukturnya yang tersusun atas lapisan protein dan fosfolipid membuat membran sel memiliki sifat selektif permeable. Karena sifat tersebut, membran sel berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Oke, yang kedua ada plasmodemata, yaitu letaknya di sini. Sebenarnya ini bukan pentolan atau apa, ini adalah lubang. Oke. Plasmodemata adalah suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan melalui mana benang sitasol terhubung dari sel-sel tetangganya. Plasmodemata berfungsi menghubungkan sel yang satu dengan sel lainnya melalui retikulum endoplasmal dengan celah yang disebut desmotubul. Oke, baiklah, itulah tadi dua bagian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian lain dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan pertama yang saya ketahui yaitu mitokondria. Mitokondria ada 3 letaknya. Nah, yang pertama ini kelihatan, oke, ini dan satunya di sini dan satu lagi ada di sini. Nah, itu tadi letak dari mitokondria. Dan mitokondria adalah suatu organel sebagai tempat respirasi sel pada makhluk hidup. Dan fungsinya yaitu sebagai metabolisme asam lewat homeostasis, kalsium, transduksi, sinyal seluler, biosintesis, piramida, 2 penghasil energi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada namanya lisosom. Lisosom terletak di bagian ini. Ini adalah lisosom, seperti ini bentuknya. Dan lisosom merupakan suatu organel sel yang berupa kantong terikat membran sel dan berisi enzim hidrolitik yang dapat berfungsi mengontrol pencernaan intraseluler pada
pada berbagai kondisi. Nah, fungsi dari lisosom sendiri yaitu sebagai untuk menghancurkan sel luka atau sel yang mati dan bisa menggantikannya dengan yang baru yang disebut sebagai autofagus. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari bagian-bagian sel tumbuhan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari sel tumbuhan, yaitu kloroplas dan sitoplasma. Yang pertama saya akan menjelaskan kloroplas pada bagian depan ini yang warna hijau. Ya, kloroplas adalah bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Ya, dan fungsi kloroplas yaitu untuk mengkonversi sinar matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanan. Kloroplas adalah organel penghasil energi dan hadir di semua jenis tanaman. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma yang ini, bagian ini. Ya, pengertian sitoplasma itu adalah bagian sel yang terbungkus membran sel pada sel eukariota. Sitoplasma adalah bagian nukleus protoplasma. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian lainnya dua sel tumbuhan. Yang pertama, prosiksom yang terletak di sini. Prosiksom yaitu suatu jenis organel yang sebagian besarnya mengandung enzim. Prosiksom dapat ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan. Fungsi penting dalam prosiksom: metabolisme, peptid, deloksifikasi zat kimia, dan melakukan reaksi oksidasi untuk menentukan asam lemak dan asam amino. Dan yang kedua yaitu dinding sel yang terletak di sini yang berwarna hijau. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagian sel untuk pembesar. Dinding merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi, atau jamur. Dan itulah tadi penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sel tumbuhan. Yang pertama, realus. Realus terletak di bawah sini. Realus adalah ribosom yang tidak aktif dalam sintesis protein, tetapi aktif dalam sintesis lemak. Yang kedua, rekasar. Rekasar terletak di atas realus. Rekasar adalah retikulum endoplasma yang dindingnya dilekati oleh ribosom yang terlibat dalam sintesis protein. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang badan Golgi. Nih. Badan Golgi ialah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa, dan fungsinya membentuk membran plasma. Kantong atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma. Itulah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian dari membran inti yang terletak di bagian tengah ini, nukleus. Ini namanya bagian merah ini merupakan nukleus, dan saya akan menjelaskan bagian membran inti atau inti dari nukleus. Yaitu membran inti ialah membran ganda yang mampu menyelimuti seluruh inti sel. Selain itu, membran inti ini pun juga memiliki fungsi untuk pemisah antara inti sel dan juga sitoplasma sel. Dan membran inti ini mempunyai
fungsi nukleus bukan hanya keseluruhan, akan tetapi pada bagian-bagian nukleus pun memiliki fungsi tersendiri. Membran sel ini pun memiliki peran untuk mengatur memperkuat zat antara nukleus satu dengan nukleus lainnya. Dan yang selanjutnya itu yang bagian kedua, itu ada nukleoplasma yang terletak di bibir bagian nukleus ini. Ini merupakan nukleoplasma yang mana merupakan pembatas dari bagian nukleus atau anak inti di bagian kiri saya, kanan saya, dan juga bagian dari inti sel. Ini merupakan pembatas dari nukleoplasma. Nukleoplasma ini ialah cairan kental dan juga transparan yang ada di dalam nukleus atau inti sel. Pada nukleoplasma ini pun terdapat kromatin granula, nukleoprotein, dan juga senyawa kimia kompleks lainnya. Fungsi dari nukleoplasma ini pun hampir sama dengan yang dimiliki sitoplasma. Ini terdapat dari inti sel nukleoplasma yang terdapat daripada bibir pinggiran dari nukleus. Dan yang ketiga itu ada nukleus atau anak inti. Beda dengan namanya nukleoplasma. Ini terletak di bagian sebelah kiri saya, di dekat membran inti. Anak inti yang disebut dengan anak inti. Anak inti ini tersusun dari DNA serta beberapa enzim. Selain itu, tentu saja nukleus anak inti ini terdapat pada bagian dalam dari nukleus atau inti sel. Nukleus tersendiri bukan sebuah nukleus ini juga bisa menghilang ataupun mengecil saat tugas telah dilakukan. Jadi anak inti ini mempunyai tugas tersendiri untuk melakukan suatu beberapa bagian dari sel. Yang keempat itu ada pori-pori nukleus. Pori-pori nukleus ini terletak di bagian pinggir-pinggir ini. Ini merupakan pori-pori nukleus adalah kompleks protein besar yang melintasi selubung inti. Jadi dia menyelimuti inti dari nukleus. Ini merupakan pori-pori dari nukleus yang merupakan membran ganda yang mengelilingi inti sel ekroatik. Ada sekitar rata-rata 2000 kompleks pori-pori yang terletak di pinggiran dari nukleus. Oke. Dalam selubung inti sel vertebrata tetapi bervariasi tergantung pada jenis sel dan tahap dalam siklus hidup. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang kami sampaikan mengenai inti sel yang terdapat pada tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini akan Itu tadi penjelasan dari kami tentang sel tumbuhan. Nah, semoga teman-teman semuanya puas atas penjelasan kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.